Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Sudah pada makan belum ini? Wah, kalau udah kok masih pada belum? Masih jawab sapaan dari saya. Lagi sekali ya. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Nah, gitu dong. Gimana kabarnya semua? Semua sehat-sehat? Oke, jadi saya harap semuanya berada di dalam kondisi yang fit dan kita semua dapat mengikuti kegiatan tur pada pagi hari ini dengan lancar. Jadi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang di Pulau Bali. Perkenalkan, nama saya Putu Aris Surya Kusuma. Saya dari Wira Tour and Travel selaku tour guide yang akan menemani perjalanan kalian pada pagi hari ini. Oh ya, kalau misalnya Bapak Ibu mau panggil saya, panggil saja Pak Aris atau Kak Aris. Nah, kenalin juga nih, ini driver kita. Namanya Pak Ari. Lalu ini CEO drivernya, namanya Pak Arif. Ya. Jadi sebelumnya saya mau bertanya dulu. Di sini sudah ada yang pernah ke Bali? Belum. Oke, di sini sudah ada yang tahu tentang Bali? Ada yang sudah dikit, ada yang belum. Oke. Jadi saya akan memberikan informasi menarik seputar Bali. Nah, Bali itu merupakan provinsi kecil yang terdapat di Indonesia yang beribu kotakan Denpasar. Bali itu terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok dan memiliki 8 kabupaten. Yang kita lewati sekarang ini namanya Kabupaten Badung. Nah, untuk saat ini Bali itu dipimpin oleh seorang gubernur yang namanya Iwayan Koster. Nah, bahasa yang digunakan di Pulau Bali ini ada 3. Yang pertama itu bahasa Indonesia, biasanya untuk kegiatan-kegiatan formal, lalu bahasa Bali untuk percakapan sehari-hari, dan yang ketiga bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang bekerja di sektor pariwisata seperti saya sendiri. Nah, karena Bapak Ibu sekarang di Bali dan saya juga orang Bali, jadi saya pengen ngajarin Bapak Ibu kosakata Bali yang gampang deh, yang umum aja, dikit. Mau nggak? Nah, kalau mau jadi simak ya. Yang pertama itu, kalau mau bilang selamat pagi, ucapkanlah Prahajeng Semeng. Gampang kan? Prahajeng Semeng. Nah, seperti itu. Terus kalau mau nanya kabar, ucapkanlah Kengken Kabare. Nah, gampang kan? Bahasa Bali itu tidak susah kok. Coba Kengken Kabare. Nah, seperti itu. Terus kalau mau bilang baik-baik saja, tinggal bilang becek. Kengken Kabare. Becek. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa praktekkan. Kalau misalnya ketemu orang Bali, tanyakan saja Kengken Kabare. Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir, kalau mau mengucapkan terima kasih, tinggal bilang suksema. Nah, seperti itu. Kita tinggal bilang suksema. Nah, gampang kan? Oke, jadi segitu aja dulu yang bisa saya ajarkan. Kalau ada waktu, pasti saya akan ajarkan kosakata yang lainnya, yang pasti gampang. Oke, jadi saya lanjutkan. Nah, walaupun di peta Bali kelihatan sangat kecil, sebenarnya Bali itu memiliki populasi penduduk yang cukup banyak, yakni sekitar 4.300.000 jiwa yang bermayoritaskan beragama Hindu. Nah, karena itu Bali disebut sebagai Pulau Dewata atau Pulau Seribu Pura. Loh, kenapa Bali disebut sebagai Pulau Dewata? Nah, karena Bali itu kental sekali dengan kebudayaan Hindunya. Contoh, misalnya Bapak Ibu jalan-jalan melewati rumah-rumah orang Bali. Nah, pasti di depan rumah itu bakal ada sebuah sesajen atau sesaji yang dimana sesajen itu memiliki arti sebagai persembahan kepada roh ataupun leluhur-leluhur yang mereka percayai. Nah, terus kenapa sih Bali disebut sebagai Pulau Seribu Pura? Sesuai dengan namanya, Bali itu memiliki banyak sekali pura yang bisa kalian temui dimanapun, baik pura kecil ataupun pura besar. Nah, bagi yang belum tahu nih, pura itu merupakan tempat ibadah bagi orang yang beragama Hindu. Contoh pura besar itu seperti apa ya? Pura Besake, Pura Ulu Danau Beratan, Pura Uluwatu, dan masih banyak lagi. Nah, di Bali itu iklimnya tropis dan pulau ini disebut sebagai pulau yang subur karena banyak sekali hasil tani yang dapat dihasilkan di pulau ini. Seperti contoh ada beras, kopi, cengkeh, dan masih banyak lagi. Kalau di perkebunan itu ada seperti jeruk, stroberi, semangka, melon, dan masih banyak lagi juga. Nah, kalau kita ngomongin flora dan fauna nih, flora yang sangat identik sekali dengan Pulau Bali ini itu ada namanya pohon jepun. Nah, biasanya bunga dari pohon ini itu digunakan
atau dibuatkan sebagai kalung yang nantinya diberikan kepada turis sebagai ucapan selamat datang di Pulau Bali. Nah, selain sebagai kalung, bunga dari pohon jepun ini biasa digunakan sebagai komponen sesajen bagi orang yang beragama Hindu. Nah, kalau fauna yang terkenal di Bali itu ada namanya jalak Bali. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar tentang jalak Bali ini. Ya, jalak Bali itu cuma ada di Bali saja sesuai dengan namanya. Nah, jalak Bali ini sangat identik dengan bulu putihnya yang bersih. Namun sekarang jalak Bali hanya bisa dijumpai di Bali bagian barat saja karena populasinya yang sudah sangat menipis. Nah, perlu kalian ketahui juga nih, kalau di Bali itu tidak terdapat sarana transportasi umum berupa kereta api, melainkan di sini ada dokar, bemo, bis umum yang orang Bali sebut itu namanya serbagita. Oke. Jadi saya lanjut. Jadi Bapak Ibu nih pasti tahu kan kalau Bali itu merupakan tujuan wisata yang paling banyak dikunjungi atau paling banyak dikagumi, baik itu wisatawan domestik ataupun wisatawan asing. Nah, itu bukan tanpa alasan. Bali itu memiliki banyak sekali pemandangan alam yang indah. Contohnya, misalnya pantai. Nah, di Bali itu rata-rata pantainya populer semua. Contohnya Pantai Kuta. Selain tempat berjemur bagi para turis, pantai ini biasanya menjadi objek untuk orang-orang yang mau lihat sunset. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu bosan nih lihat sunset terus, pengen lihat sunrise, di Bali ada Pantai Sanur. Di Pantai Sanur, Bapak Ibu bisa melihat sunrise yang gak kalah kerennya dari sunset di Pantai Kuta. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu bosan nih lihat sunset dan sunrise di Bali, terus pengen lihat gitu, lumba-lumba. Nah, di Bali juga ada Pantai Lovina. Di Pantai Lovina ini Bapak Ibu bisa melihat lumba-lumba yang lompat-lompat ke permukaan pantai. Nah, selain pantai yang populer, di Bali danaunya juga semuanya populer. Ada 4 danau di Bali dan keempatnya ini semua populer di kalangan wisatawan. Yang pertama itu ada Danau Beratan, Danau Batur, Danau Tamlingan, dan Danau Buyan. Selain danau dan pantainya yang populer, banyak sekali wisatawan yang mengagumi air terjunnya. Selain dari airnya yang jernih, air terjun di Bali itu memiliki pemandangan yang indah dan jarang sekali ditemukan di daerah-daerah lain. Contohnya ada air terjun Gipit, air terjun Aling-Aling, air terjun Sebatu, dan masih banyak lagi. Nah, selain keindahan alamnya yang memukau, di Bali itu memiliki banyak sekali tradisi dan kebudayaan yang sangat beragam dan unik-unik. Nah, jadi saya akan menjelaskan satu tradisi yang populer di kalangan wisatawan, dan tradisi ini dirayakan hanya 1 tahun sekali, yakni ada perayaan Nyepi. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar atau pernah melihat tentang perayaan ini. Nah, saya akan jelaskan. Nyepi itu berasal dari kata sepi, merupakan perayaan tahun baru bagi umat Hindu yang dimana semua kegiatan ditiadakan termasuk pelayanan umum. Jadi orang-orang bilang itu saat itu Bali itu ibaratnya pulau kosong karena semua kegiatan ditiadakan, terus toko-toko ditutup, tempat wisata ditutup, habis itu jalan-jalan kosong. Nah, pada saat itu Bali itu ibaratnya pulau kosong. Nah, tujuan dari perayaan ini yaitu merupakan bentuk permohonan kepada Tuhan untuk menyucikan umat-umat manusia dan alam semesta. Nah, sebelum diadakannya perayaan Nyepi ini, biasanya umat Bali melakukan kegiatan pengerupukan. Kegiatan pengerupukan ini biasanya dimeriahkan dengan parade ogoh-ogoh. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan kata ogoh-ogoh. Nah, ogoh-ogoh itu merupakan patung kesenian khas Bali yang merupakan perwujudan dari buta kala atau roh jahat yang nantinya dikeliling di arah-arah di lingkungan lalu dibakar. Lah, kenapa dibakar? Nah, itu maksudnya untuk mengusir roh jahat yang ada di sekeliling kita. Nah, itu baru satu tradisi doang. Masih banyak sebenarnya tradisi yang ada di Bali yang gak kalah unik dari perayaan Nyepi. Jadi kalau misalnya ada waktu, pasti saya akan jelaskan lagi tentang tradisi-tradisi unik yang ada di Bali. Oke. Jadi keindahan alam sudah. Apa lagi tadi? Tradisi dan kebudayaan juga sudah. Nah, kalau ke Bali itu gak afdol rasanya kalau belum nonton pertunjukan keseniannya. Nah, teater kesenian di Bali juga merupakan daya tarik bagi para wisatawan. Contohnya dari seni teater, misalnya ada teater Bondres, Arje, terus ada Sendratari, dan masih banyak lagi.
lalu dari seni tari. Nah, yang populer di kalangan wisatawan itu ada misalnya tari kecak, tari legong, tari barong, dan lain-lain. Nah, selain itu banyak sekali wisatawan yang mengagumi masakan-masakan khas dari pulau ini karena cita rasanya dan rasanya yang sudah dijamin enak. Contohnya misalnya ada sate lilit, lalu ada ayam betutu, lawar, dan masih banyak lagi. Nah, selain pariwisata yang maju, di Bali juga banyak yang berprofesi di sektor pertanian dan perikanan. Ada yang unik nih di sektor pertanian. Di Bali itu ada yang namanya sistem subak. Ada yang pernah dengar sistem subak? Belum? Oke, jadi sistem subak itu adalah organisasi kemasyarakatan yang mengatur sistem irigasi yang digunakan untuk bercocok tanam padi. Oleh karena itu, Bali itu terkenal dengan padinya yang subur-subur. Nah, karena objek wisatanya sudah mau sampai, jadi saya cukupkan dulu penjelasan saya mengenai Bali. Semoga bisa menjadikan referensi ataupun gambaran untuk Bapak Ibu tentang Bali, dan semoga menambah ilmu pengetahuannya juga. Nah, saya ingatkan untuk tidak meninggalkan barang di bis dan tetap menjaga kebersihan sekitar. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.